Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Dila Yohan, NIM saya 102072400024 dan rekan saya. Saya Zidaloka dengan NIM akhir 06. Saya Betty Fatimah dengan NIM akhir 01. Di sini kita mengambil untuk tugas besar gambar teknik kita yaitu desain palet menggunakan SolidWorks. Satu pendahuluan. Latar belakang. SolidWorks adalah software computer aided design yang digunakan untuk membuat desain teknik dalam bentuk 2D dan 3D secara detail dan presisi. Gambar teknik sendiri merupakan cara menyampaikan ide atau rancangan teknis dalam bentukan visual yang sistematis, akurat, dan sesuai standar, serta menjadi bahasa komunikasi utama dalam dunia teknik. Dalam bidang logistik, salah satu penerapan gambar teknik dan SolidWorks adalah pada perancangan palet, yaitu alat bantu yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan barang secara efisien, aman, dan sesuai kebutuhan industri. Sini, kalau kita mengambil tiga rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi SolidWorks, gambar teknik, dan palet. Dan rumusan yang kedua, bagaimana cara menggambar desain palet menggunakan SolidWorks yang tepat. Dan rumusan masalah yang ketiga, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang palet agar efisien dan aman digunakan. Tujuannya, berdasarkan rumusan masalah, kita dapat mengetahui beberapa tujuannya antara lain. Yang pertama, untuk mengetahui definisi SolidWorks, gambar teknik atau palet. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara gambar desain palet di SolidWorks dengan tepat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merancang palet agar efisien, aman, dan sesuai. Bab 2 Dan pembahasan. Definisi SolidWorks. SolidWorks adalah software CAD berbasis Windows yang dikembangkan oleh Dassault Systems. Digunakan untuk membuat desain teknik 2D dan 3D. SolidWorks memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada part untuk menggambar komponen tunggal, ada assembly untuk merakit beberapa part menjadi sistem, dan ada drawing untuk membuat gambar kerja 2D siap cetak. Part terdiri dari sketch, fitur 3D, data material, dan parameter desain. Assembly memungkinkan simulasi perakitan dan analisis gerakan antara komponen. Drawing menyajikan tampilan teknis lengkap sesuai standar industri termasuk dimensi, keterangan, dan daftar komponen. SolidWorks banyak digunakan karena mudah dioperasikan, meningkatkan produktivitas, dan efisien dalam mengembangkan produk. Definisi gambar teknik. Gambar teknik merupakan media komunikasi visual berbentuk garis, simbol, dan tulisan yang mengikuti standar tertentu untuk menyampaikan ide atau rancangan teknis. Gambar ini penting dalam tahap perancangan agar proses perakitan lebih terarah dan mudah dipahami. Standar umum yang digunakan adalah ISO, mencakup garis, huruf, angka, skala, dan etiket gambar untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca atau membuat gambar teknik. Dan definisi palet. Palet adalah alat bantu berbentuk kotak datar yang digunakan dalam industri untuk menyimpan, mengangkut, dan memindahkan barang, baik saat masuk maupun keluar dari suatu area. Jenis palet yang umum digunakan meliputi palet kayu, plastik, dan besi. Palet kayu merupakan jenis yang paling populer karena harganya murah dan proses pembuatannya mudah, namun mudah rusak oleh cuaca dan serangan rayap, serta berdampak negatif terhadap lingkungan akibat penebangan pohon. Seiring perkembangan teknologi, palet plastik mulai banyak digunakan karena lebih tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dibersihkan, dan dinilai lebih efisien dari segi operasional. Kemudian dilanjutkan tuan saya. Nah, di sini tuh ada part palette yang pertama. Itu kita membuatnya dengan pilih file, new part, kemudian kita pilih top line dan klik sketch. Terus yang ketiga itu pilih menu rectangle dan klik center rectangle. Ubah dimensi menggunakan fitur smart dimension dengan panjang 1000 mm dan lebar 1000 mm. Selanjutnya, klik features dan klik extra bus, pilih might line, kemudian extra tebal 20 mm dan simpan. Nah, yang kedua itu ada part palette. Yang kedua, itu kita membuatnya dengan buat part baru dengan cara pilih file new part, pilih top line, klik sketch, kemudian pilih menu rectangle dan klik center rectangle. Ubah dimensi menggunakan fitur smart dimension dengan panjang dan lebar 90 mm. Klik features, kemudian klik extra bus, pilih might line, kemudian extract setebal 90 mm dan save. Nah, yang ketiga ada part 01. Di sini kita membuatnya dengan klik file new part, buka top line, kemudian klik sketch, buat jalur patch persegi panjang mengikuti bentuk dan posisi tall horizontal di atas kardus, gunakan garis biasa atau rectangle. Kemudian klik features, pilih sweep post, dan buat profil penampang tali menggunakan right plane dan front plane, klik sketch, buat profil di dekat salah satu ujung patch. Pilih profil dan patch, kemudian selesaikan fitur sweep untuk membentuk tali dan simpan file. Nah, yang keempat itu ada part 2. Itu kita membuatnya dengan klik file new part, buat 3D sketch, kemudian klik sketch, buat jalur tali menyilang membentuk huruf X mengikuti arah dari sudut ke sudut kardus. Klik front plane dan atau right plane, kemudian klik sketch, buat profil penampang tali, rectangle kecil, klik features, kemudian pilih sweep post, masukkan profil dan patch untuk membuat tali menyilang. Pastikan jalur mengikuti bentuk miring dari file sesuai assembly, dan kemudian simpan file.
Part selanjutnya ada ring jalan. Di sini dibuatnya dengan pilih top line, lead sketch, buat persegi panjang besar menggunakan rectangle. Buat dua persegi panjang kecil di dalamnya, berposisi atas dan bawah. Posisikan dan beri ukuran menggunakan Smart Dimension. Klik Features, pilih Extract Bus, atur ketebalan objek, kemudian klik OK. Klik permukaan atas, buat sketch lagi untuk menggambar dua lubang persegi panjang yang sesuai dengan posisi yang telah dibuat sebelumnya. Pilih Extract Cut, pilih opsi Stroke All untuk menembus penuh bagian dalam, kemudian klik OK. Selanjutnya, klik Fillet untuk melengkungkan sudut-sudut luar objek, atur radius, dan klik OK. Ulangi fillet pada bagian dalam lubang untuk menghasilkan sudut lengkung di sisi dalam. Nah, yang langkah terakhir itu save aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ananda. Baik, di sini ada part yang keenam yaitu roda. Kita pertama klik file, new, part, front plan, klik sketch, buat setengah profil roda menggunakan garis lurus dan busur atau line dan arc, beri dimensi dengan smart dimension, terus klik feature, lalu revolve boss atau base, pilih sumbu putar di tengah untuk membentuk roda 3D, pilih permukaan luar roda, klik sketch, gambar lingkungan untuk lapisan ban karet, gunakan revolve boss atau base atau extrude boss atau base. Pilih permukaan depan roda, klik sketch, buat lingkaran kecil di tengah, gunakan extrude cut untuk membuat lubang poros. Masih di permukaan depan, klik sketch, gambar bentuk dudukan atau bracket persegi kecil, extrude boss atau base untuk menonjolkan mereka. Pada permukaan bracket, klik sketch, buat lubang baut heksagonal, gunakan extrude cut, gunakan fillet untuk menghaluskan sudut tajam jika diperlukan, buka tab appearance, beri material seperti cast carbon steel untuk logam dan matte rubber untuk ban. Simpan. Dan part yang ketujuh jadi bracket, klik file, new, part, buka top plane, klik sketch, buat lingkaran menggunakan circle, beri dimensi dengan smart dimension, klik feature, extract boss, atur tinggi untuk membuat pelat bulat atau cakram yang di atasnya, pilih permukaan bawah pelat, klik sketch, buat satu sisi lengan bracket atau garis vertikal dengan lingkaran atau slot. Selanjutnya extract boss, gunakan mirror di tab feature untuk menggandakan lengan ke sisi lain. Pastikan di bidang tengah atau plane untuk simetris. Buat selanjutnya, buat sketch di ujung bawah masing-masing lengan, gambar lingkaran, gunakan extrude cut untuk membuat lubang poros roda. Pilih sisi dalam lengan, klik sketch, gambar slot atau lubang oval, extrude cut untuk mengurangi berat atau memberi ruang pemasangan. Terus tambahkan fillet untuk menghaluskan tepi yang tajam di pelat dan lengan mereka. Terus selanjutnya tambahkan lubang tengah pada cakram atas dengan circle, extrude cut. Part selanjutnya baut. Kita pertama kita klik file, new, pilih part, klik OK, pilih front plane, klik sketch, buat garis tengah atau center line sebagai acuan putar, buat sketsa profil samping baut mulai dari kepala heksagonal hingga batang ulir, gunakan smart dimension untuk mengatur ukuran kepala dan panjang batang baut sesuai kebutuhan. Klik feature, pilih revolve boss, putar profil 360 derajat mengikuti garis tengah. Gunakan chamfer dari ujung kepala baut agar lebih realistis. Jika ingin menambahkan efek ulir, gunakan fitur cosmetic treat. Simpan part. Part yang selanjutnya, Mur, klik file, new, pilih part, klik OK, pilih front plane, klik sketch, buat garis tengah atau center line sebagai acuan putar, buat sketsa profil samping baut mulai dari kepala heksagonal hingga batang ulir. Gunakan smart dimension untuk mengatur ukuran kepala dan panjang batang baut sesuai kebutuhan. Klik feature, pilih revolve boss, putar profil 360 derajat mengikuti garis tengah. Gunakan chamfer dari ujung kepala baut agar tampak lebih realistis. Jika ingin menambahkan efek ulir, gunakan fitur cosmetic treat. Simpan part. Ini pelat dudukan, klik file, new, pilih part, klik OK, pilih top plane, klik sketch, gunakan polygon tool, ubah jumlah sisi menjadi 6 untuk membentuk hexagon. Tambahkan circle tengah untuk membuat lubang mur, gunakan smart dimension untuk mengatur besar mur dan diameter lubang sesuai baut yang digunakan. Klik feature, pilih extrude boss atau base untuk membuat bentuk 3D mur. Gunakan extrude dari permukaan atas untuk menembus lubang tengah mur. Simpan part. Ini ada hasil drawingnya. Yang pertama ini ada part palet, ada hasil drawing part kardus, ini hasil part belt dan part ring jalan, kemudian ada hasil drawing part roda. Dan ini adalah hasil rendering 360 foto view dari palet.
Yang terakhir ada bab 3, penutup, kesimpulan. SolidWorks adalah aplikasi yang sangat membantu dalam perancangan teknik, terutama untuk membuat palet. Melalui praktikum ini, mahasiswa belajar membuat model 2 dimensi dan 3 dimensi secara sistematis, serta menganalisis kekuatan dan stabilitas desain. Hasil simulasi menunjukkan bahwa desain palet efisien dan aman, sehingga praktikum ini memberikan pemahaman dasar penggunaan SolidWorks dalam teknik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.